Wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Becangon yang dirahmati Allah? Jumpa lagi di channel Pendekar Becangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah, sahabat Pendekar Becangon, pada episode sebelumnya kita sudah membahas 3 filosofi layang-layang, yang mana filosofi pertama adalah gantungkan cita-cita setinggi langit sebagaimana layang-layang yang terbang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah kontrol kendali diri. Yang ketiga adalah jangan lepas kendali. Nah, pada episode ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang filosofi layang-layang, yang masih ada 5 filosofi lagi atau 5 nilai kebijaksanaan yang kita akan selesaikan pada episode ini. Nah, sahabat Pendekar Becangon yang dirahmati Allah, nilai kebijaksanaan yang keempat dari filosofi layang-layang adalah orang biasanya membuat layang-layang itu disesuaikan dengan keinginan atau seleranya. Nah, terutama kalau kita mau punya atau menerbangkan layang-layang yang ukurannya besar, berbeda dengan layang-layang kecil. Kalau layang-layang kecil kita bisa beli di toko layang-layang saja. Tetapi kalau khusus untuk layang-layang besar, atau kalau di kampung saya namanya layangan bulusan, itu layang-layang yang ukurannya besar dan dikasih ekor yang panjang. Nah, itu kita harus buat sendiri, sahabat. Ya, karena tidak ada toko yang menjual layang-layang besar. Harus kita buat sendiri, kita kreasi sendiri dengan warna-warni, dengan bentuk yang beragam, dengan aksesoris juga yang beragam dan menarik. Apalagi kalau untuk layang-layang yang untuk festival, itu lebih beragam lagi, lebih cantik lagi bentuk dan warnanya. Nah, untuk layang-layang yang kita buat sendiri itu biasanya kita membuat layang-layang dengan bentuk sebaik mungkin, sebagus mungkin, secantik mungkin. Dan ketika kita terbangkan itu akan menimbulkan kebanggaan, apalagi dilihat oleh banyak orang. Nah, apa maknanya, sahabat? Bahwa ketika kita membeli layang-layang itu di tempat lain, itu kita nggak banyak pilihan. Dan kita harus bisa atau mau mendapatkan layang-layang apa adanya. Berbeda kalau layang-layang kita buat sendiri, maka kita akan bisa menghasilkan suatu bentuk layang-layang yang indah sesuai selera kita. Nah, begitu juga dalam hidup. Dalam kehidupan ini, kalau kita mampu menghasilkan karya sesuai dengan yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita, itu akan membuat kita lebih bangga. Itu akan lebih membanggakan kalau itu hasil kreasi kita sendiri, bukan karena dibuatkan oleh orang. Nah, filosofi ini mungkin lebih tepat untuk kalangan pelajar atau adik-adik yang sedang sekolah, ya, ataupun mahasiswa yang masih kuliah. Bagi anak-anak, adik-adik yang masih sekolah, ketika ujian itu akan lebih membanggakan kalau hasil
hasil dari jawaban ujian itu kita buat sendiri. Ya, bagi yang ujian, bagi anak-anak sekolah yang sedang ujian itu akan lebih membanggakan kalau hasil ujian itu adalah hasil karya sendiri, bukan karena mencontek, bukan karena dibuatkan oleh orang lain. Buat apa hasil ujian kita tinggi tetapi itu hasil dari mencontek atau mencontoh teman kita atau orang lain? Akan lebih membanggakan kalau hasil ujian itu walaupun tidak terlalu tinggi nilainya tapi hasil karya sendiri. Begitu juga bagi mahasiswa. Ya, mungkin mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tesis, buat apa nilainya bagus tetapi tesisnya itu dibuatkan orang. Kadang-kadang ada mahasiswa yang skripsinya itu diupahkan sama orang. Memang ia lulus, tetapi apa kebanggaan seorang sarjana kalau hasil skripsinya atau tesisnya itu diupahkan sama orang lain? Nah, akan lebih membanggakan kalau ketika dia jadi sarjana, apakah itu sarjana S1 atau sarjana magister, apalagi doktor, kalau hasil skripsi, tesis, dan disertasinya adalah hasil karya sendiri. Itu akan lebih membanggakan. Nah, itulah makna dari nilai kebijaksanaan dari filosofi layang-layang yang keempat. Nah, selanjutnya yang kelima, kebijaksanaan yang kelima adalah bahwa kita menerbangkan layang-layang itu membutuhkan orang lain. Memang kadang-kadang kita bisa menerbangkan layang-layang sendiri, tetapi coba bayangkan sahabat sekalian, kita menerbangkan layang-layang di tengah lapangan sendirian. Walaupun bisa, tetapi tidak menyenangkan, tidak meriah suasananya. Berbeda kalau kita menerbangkan layang-layang di lapangan yang ramai, banyak temannya, apalagi diadu layang-layangnya, itu sangat seru. Apalagi yang kita terbangkan layang-layang besar. Ya, biasanya kalau layang-layang besar itu harus minimal berdua, ada yang narik benangnya, ada yang memegang layangannya. Kalau sendirian nanti rusak layang-layangnya, sayang, sudah mahal dibuat ternyata rusak. Kita perlu bantuan orang lain untuk menerbangkan layang-layang tersebut. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Sesukses apapun kita, setinggi apapun keberhasilan kita, kita masih tetap membutuhkan orang lain. Tetapi membutuhkan orang lain dalam arti yang positif, bukan, tentu saja bukan ketika ujian. Kalau ujian ya kita harus kerjakan sendiri. Ya. Yang membutuhkan orang lain adalah ketika kita mencapai cita-cita kita ingin sukses, kita membutuhkan bantuan orang lain, apakah sekedar saran, ya apalagi ilmunya, kita memerlukan orang lain untuk mendapatkan ilmu, guru-guru kita, dosen-dosen kita, terutama orang tua yang membiayai kita. Kita nggak bisa sukses sendiri. Bahkan ketika kita sudah berkarir di suatu tempat dan ingin mencapai kesuksesan, kita juga masih butuh orang lain. Nggak mungkin kita akan berhasil sendiri. Nah, itulah nilai kebijaksanaan yang kelima. Nah, selanjutnya yang keenam. Filosofi yang keenam adalah berhasilnya layang-layang diterbangkan itu bukan tergantung pada bagus atau tidaknya. Ya, bukan hanya tergantung pada bagus atau tidaknya, bahkan bentuk atau bagusnya bukan merupakan faktor penting. Yang paling penting adalah ketika layang-layang itu dibuat dengan teknik yang baik, ukuran yang tepat, ya. Jadi bentuk tidak terlalu dominan. Yang penting adalah keseimbangannya, ukurannya tepat,
panjangnya, lebarnya proporsional sehingga seimbang. Nah, walaupun bahannya sangat bagus tetapi dibuat dengan tidak benar, tidak seimbang, maka bisa jadi layang-layang yang bagus itu tidak terbang. Tetapi walaupun bentuknya sederhana, bahannya juga bahan yang murah, ya, tapi tekniknya benar, ukurannya tepat, seimbang, apalagi teknik menerbangkannya juga benar, maka layang-layang yang sederhana ini akan sanggup terbang. Nah, pelajaran buat kita dari filosofi yang ke-6 ini adalah kita harus berjuang sesuai dengan apa yang kita miliki. Fasilitas tidak menjamin orang untuk sukses. Untuk berhasil kuliah nggak perlu harus pakai kendaraan mewah atau kendaraan bagus. Bahkan banyak orang yang hanya dengan jalan kaki tetapi kuliahnya sukses. Membangun karir juga tidak harus dengan fasilitas yang bagus. Jadi kita harus, untuk mencapai sukses tidak perlu fasilitas yang baik. Yang penting adalah kita bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita apa adanya. Manfaatkan itu semaksimal mungkin. Nah, itu nilai kebijaksanaan yang ke-6. Selanjutnya filosofi yang ke-7 yaitu bahwa dalam menerbangkan layang-layang ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kalau dalam pembahasan sebelumnya, yang bisa kita kontrol adalah benangnya, ya, dan diri kita sendiri. Tetapi ada yang di luar kontrol kita, yaitu angin. Nah, angin itu tidak bisa kita kontrol karena angin itu adalah kehendak Allah, kuasa Allah. Nah, kita nggak bisa memaksakan menerbangkan layang-layang ketika tidak ada angin sekalipun, dan kita nggak bisa membuatnya. Maka kita harus menunggu datangnya angin. Jadi ada hal yang di luar kendali atau kontrol kita. Maka ketika kita nggak bisa mengendalikan layang-layang karena tidak ada angin, kita hanya bisa pasrah sama Allah. Kita hanya bisa minta sama Allah supaya Allah mendatangkan angin. Nah, begitu juga dalam hidup. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya yaitu yang sesuai filosofi yang pertama, yaitu ketika kita menggantungkan cita-cita setinggi langit, kita bisa menetapkan cita-cita setinggi langit. Tetapi tercapainya cita-cita itu nggak bisa kita kontrol. Karena berhasilnya itu adalah kehendak Allah. Maka ketika kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrolnya, kita hanya bisa pasrah, serahkan kepada Allah. Nah, itulah nilai kebijaksanaan yang ke-7. Terakhir, nilai kebijaksanaan atau nilai karakter ataupun filosofi yang ke-8 adalah suatu saat layang-layang itu akan putus. Maka ketika layang-layang kita putus, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah ikhlaskan. Kadang-kadang ada yang dikejar, bahkan ramai-ramai ngejarnya. Karena orang kalau layang-layang yang aduan itu kalau sudah putus ya ikhlaskan saja, karena itu sudah bukan milik kita lagi, karena orang lain sudah berhak untuk mengambilnya. Ya biasanya itu jatuhnya cukup jauh sehingga orang yang ada di sekitar jatuhnya layang-layang itu nanti akan berebut untuk mendapatkan layang-layang itu, dan itu menjadi hak mereka. Ya lepaskan, ikhlaskan, sudah jadi milik orang lain. Nah, jadi pelajaran buat kita dari filosofi yang terakhir ini adalah ketika kita tidak mendapatkan cita-cita kita, ketika kita tidak bisa meraih apa yang kita targetkan, ikhlaskan. Karena sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, di dunia ini kita tugasnya bukan untuk sampai, bukan untuk berhasil, tapi tugasnya untuk berusaha. Sampai tidaknya itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah, maka lepaskan. Ketika kita
tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ikhlaskan, pasrah sama Allah. Yakinlah bahwa yang akan kita peroleh itu adalah yang terbaik bagi kita. Begitu juga ketika kita kehilangan sesuatu dalam hidup, lepaskan, ikhlaskan. Nah, itulah sahabat Pendidikan Pecangon secara lengkap 8 filosofi layang-layang yang alhamdulillah kita sudah selesaikan di episode ini. Sudah 3 episode. Di ketiga episode kita membahas filosofi layang-layang ini, dan mudah-mudahan dari pelajaran layang-layang ini bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesetiaannya untuk selalu mengikuti channel Pendekar Pecangon. Mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, bisa tersebar lebih luas lagi. Mohon share-nya supaya lebih banyak saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan mohon doanya supaya saya bisa lebih memberikan atau berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk bisa kita amalkan untuk membangun karakter kita, membangun generasi negeri kita tercinta. Dan sahabat, sampai jumpa di episode berikutnya di topik yang berbeda di channel yang sama, channel Pendekar Pecangon. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya maaf. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Pecangon? Pada episode sebelumnya kita sudah membahas 5 nilai kebijaksanaan atau 5 nilai karakter yang terkandung di dalam filosofi layang-layang. Nah, pada episode ini saya akan ajak sahabat semuanya untuk melanjutkan pembahasan kita tentang filosofi layang-layang yang masih ada kok 5. Nah, apa maknanya sahabat? Bahwa dalam hidup kita lupa. Untuk meraih sukses itu yang penting bukan penampilan, bukan fisik, tetapi adalah bingung. Selanjutnya yang ke-7 sahabat Pendekar Pecangon. Selanjutnya filosofi Nah, itu nilai kebijaksanaan. Kok susah amat yang ngomong kebijaksanaan ya.